Gue bingung kenapa masih ada aja masjid-masjid di Indonesia yang kalau azan itu kita dengar tuh gendang kayak mau meledak. Dan herannya lagi kenapa nggak ada yang protes. Sebenarnya ada sih ya, cuman ya ya yang minor. Gak guys, gue nggak kesal sama kewajiban azannya atau azannya sendiri, melainkan cara mengumandangkan azannya gitu. Perasaan dari zaman kita sekolah tuh kita diajarkan cara azan baik dan benar, ya nggak sih? Azan tuh nggak boleh sembarangan gitu. Karena kalau azan nggak bagus guys, sembarangan dan gak enak didengar, bahkan sampai menyakitkan telinga, tanpa memperpedulikan orang lain juga, kayak bayi, lansia, orang sakit, dan masyarakat umum, itu jatuhnya dosa teman-teman. Kalau lu mikir azan yang enak didengar itu cuman karena muazinnya, lu salah teman-teman. Lu salah. Azan yang enak didengar itu karena toanya guys. Karena toanya. Enggak. Serius guys. Karena lu pernah gak sih dengar azan? Muazinnya nih bagus nih, muazinnya bagus, tapi pas keluar di masjid itu tuh kayak lu pengen menjauh dari masjid karena terlalu keras gitu. Ya gak sih? Atau suaranya tuh gak 100% bagus, gak 100% suara dia gitu. Dan menurutku itu banyak teman-teman, banyak banget. Dan ini gua sadar dari zaman gua MDA. Iya, karena di situ gua belajar teman-teman. Azan yang baik, benar dan enak didengar itu nggak cuman karena muazinnya, tapi karena toanya, tapnya, mic atau penempatan posisi toa juga itu sangat berpengaruh. Gua sadar ini pas gua pergi ke suatu masjid. Gua lihat nih ada toa nih. Agak aneh nih kenapa toanya dekat banget nih sama kita nih di langit-langit teras masjid. Kan biasanya toa luar itu kalau nggak di tower di atap masjid ya kan, kalau misalnya nggak ada tower itu. Dan bener aja pas azan bedak, gua sama teman-teman gua tuh sampai nyari tempat lain karena keras banget coy, keras banget. Dan gua mikir ini kalau misalnya ada masjid musola yang nggak ngatur toanya, nggak ngatur cara azan yang baik dan benar di tempat padat penduduk atau bahkan rumah sakit yang BTW ada di kotaku, menurutku kurang baik gitu teman-teman. Sebenarnya sempat ada berita orang yang protes tentang suara azan gitu, tapi langsung digeruduk masyarakat sekitar. Dan berita ini di kotaku loh teman-teman, benar-benar di kotaku. Tapi kenapa nggak viral? Mungkin karena dulu nggak semudah sekarang ya, gampang viral gitu. Dan agak ngeri juga guys kalau kita berusaha memperbaiki cara azan ya, atau penempatan toa, karena ini berhubungan dengan agama. Dan lu tahu sendiri kan yang namanya agama itu tuh sensitif banget. Lu cuma niat membenarkan sesuatu yang salah, lu dianggap menistakan agama gitu. Contoh, lu mau nih pak, nih azannya gini, oh kamu protes azan ya, kamu anti ini ya. Enggak pak, justru saya datang ke sini mau perbaiki azan pak, karena kalau nggak diperbaiki ini dosa pak, menyakiti telinga masyarakat sekitar. Kan sebenarnya gitu ya, kita kan pengen memperbaiki yang salah gitu. Alah bacot lu bang, emang lu pernah azan yang bagus? Jawabannya ya, gua pernah azan yang bagus, bukan karena suara gua gitu, cara gua azannya gitu. Karena gua memikirkan guys, ini di sekitar musola ini ada orang sakit, anak-anak dan juga lansia teman-teman. Jadi gimana lu bang azannya? Gue kalau azan itu volumenya nggak pernah lebih dari 70. Volume di tap ya, itu nggak pernah lebih dari 70 teman-teman. Karena gue sadar di musola gue nggak ada yang namanya tower. Dan toanya tuh keras guys, 70 aja tuh masih keras banget gitu teman-teman. Dan dari situ gue belajar bahwa keberadaan tower itu penting. Walaupun zaman sekarang udah ada tower. Karena aku kira dulu, alah ini tower cuma untuk hiasan. Ternyata masih penting guys sampai zaman sekarang. Justru aku pengen buat orang nyaman dengan azan gitu ya. Aku paham ada yang bilang azan itu harus keras biar bisa ngusir setan di sekitar, tapi ya masa lu lebih mikirkan setan daripada manusia yang jadi tujuan utama azan lu gitu. Dan terakhir gua kalau azan itu pakai apa namanya tuh, immortal, yang lembut lah pokoknya. Kan ada tuh muazin terkenal ternama tuh kalau azan tuh pakai not nada-nada yang lembut gitu. Kenapa ya? Karena kalian tahu sendiri musolaku tuh dekat pemukiman. Jadi mau nggak mau ya harus pakai itu teman-teman, biar yang muslim juga dengar, oh ternyata azan itu enak ya gitu. Bukan berarti kalian harus pakai itu juga, enggak, tergantung tempat. Kalau misalnya tempatnya nggak padat penduduk, renggang kayak di desa-desa ya mungkin kalian bisa pakai suara azan muazin yang lebih jelas gitu. Kalau menurut kalian gimana?